Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang tema 5 ekonomi ekosistem. Kemudian subtema 2 hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. PS dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah mengamati ketampakan alam dan buatan, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis ketampakan alam dan buatan dengan tepat dan benar. Kedua, setelah melakukan pengamatan, peserta didik dapat menuliskan hasil laporan pengamatan tentang ketampakan alam dan ketampakan buatan di lingkungan tempat tinggal peserta didik. Yang ketiga, dengan mengumpulkan fakta dan informasi, siswa mampu membuat sebuah teks non-fiksi tentang aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat setempat berkaitan dengan daerah tempat tinggal secara baik dan benar. Langkah pembelajaran yang akan kita lakukan, kita akan membaca buku teks menambah pengetahuan siswa tentang ketampakan alam dan buatan. Siswa mampu menginformasikan tentang ciri-ciri kenampakan alam dan kenampakan buatan dan menulis hal-hal yang menarik. Dan membuat beberapa kelompok sebanyak 5 kelompok. Kita masuk ke materi. Nah, coba perhatikan gambar 2 gambar ini. Yang pertama ada pesawahan, kemudian ada Gunung Sinabung. Nah, gambar pesawahan ini dilakukan oleh tangan manusia kenampakan buatan. Kemudian ini Gunung Sinabung ialah kenampakan alam. Nah, dari kedua gambar tersebut merupakan ketampakan yang ada di permukaan bumi. Persawahan yang berada di Bali merupakan pembuatan manusia untuk kebutuhan manusia. Ketampakan berupa sawah merupakan salah satu contoh ketampakan buatan. Sedangkan gunung merupakan salah satu contoh ketampakan alam ciptaan Tuhan. Contoh Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Terdapat banyak ketampakan alam dan buatan di sekitar kita. Nah, coba diskusikan dengan teman sebangkumu ketampakan alam dan ketampakan buatan yang kamu ketahui yang ada di sekitar tempat tinggal peserta didik. Baru kemudian tulis hasil diskusimu pada sebuah tabel ya. Banyak ketampakan alam yang juga menjadi suatu tempat wisata menarik. Contohnya itu ketampakan alam dan buatan yang sering dikunjungi masyarakat ialah Brastagi yang berada di Sumatera Utara. Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang menyebabkan tanah di Indonesia subur dan mudah ditanam tanaman pangan. Tidak mengherankan, sebagian besar penduduk Indonesia memanfaatkan kesuburan tanah untuk bertani. Para petani biasanya mengelola alam dan memanfaatkan setiap musimnya untuk menanam dan memelihara tanaman. Oleh karena itu, para petani membuat sistem pengairan secara mandiri seperti yang telah lama dilakukan oleh masyarakat petani di Bali. Sistem pengairan air di Bali disebut subuk. Dikarenakan pada musim hujan air melimpah sedangkan pada musim kemarau air sangat sedikit dan harus dibagi rata untuk sebuah petani. Dari materi tadi dapat dirangkum kenampakan alam dan buatan. Kenampakan alam adalah kenampakan yang terbuat secara alami tanpa ada campur tangan teknologi buatan manusia. Kenampakan alam yang juga terbentuk secara alami di alam. Umumnya terjadi akibat peristiwa alam.
Oleh karena itu disebut dengan kenampakan alam. Contohnya ialah danau. Danau terbentuk secara alami, salah satunya karena akibat aktivitas vulkanik. Sebelum danau terbentuk, ledakan gunung yang besar dapat meninggalkan sebuah cengkungan di tanah, tentu saja karena alami. Penampakan alam juga terbentuk dalam waktu terbilang cukup lama, sedangkan tadi kita sudah membahas kenampakan alam secara alami. Sekarang kita akan mempelajari kenampakan buatan. Pasti akan lebih mudah untuk memahami kenampakan buatan sebab kita sudah mengerti apa itu kenampakan alam. Kalau kenampakan alam terbentuk dari peristiwa alami, sedangkan kenampakan buatan terbentuk dengan adanya campur tangan manusia dan teknologi. Sebaliknya, dengan kenampakan alam buatan terbentuk dengan waktu yang cukup terbilang cepat. Nah, di sini ada soal berupa soal HOTS, ada 10 soal. Kemudian dikerjakan. Yang pertama ini, soalan pertama, genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan disebut. Kemudian kedua, bagaimana bentuk kenampakan alam dan buatan di sekitar tempat tinggalmu. Kemudian ketiga, gunakan gunung di Indonesia ada yang berapi dan ada yang tidak berapi, yang artinya ada yang aktif dan ada juga yang tidak aktif. Buat berupa tabel nama gunung beserta daerahnya. Keempat, jelaskan mengapa tanah di sekitar gunung berapi sangat subur dan apa yang menyebabkannya. Kelima, biasanya pabrik dibangun di daerah yang agak jauh dari permukiman penduduk. Hal itu bertujuan. Kemudian keenam, pada suatu daerah yang perkantoran, pertokoan, sekolah termasuk sarana transportasi. Coba jelaskan daratan apa yang digunakan untuk membuat kenampakan buatan tersebut. Ketujuh, kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Apa yang diuntungkan dan dirugikan dari kenampakan buatan yang dilakukan. Kedelapan, daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut disebut. Kesembilan, bagaimana cara membedakan kenampakan alam dan buatan. Kesepuluh, pada pagi hari, Ibu Rini pergi ke suatu tempat. Ibu Siti mencuci pakaian di aliran air yang mengalir sangat panjang. Kenampakan apa yang diceritakan oleh Bu Rini? Nah, itu tadi kita membahas tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Dari pembelajaran tersebut, pasti sudah memahami apa kenampakan alam dan kenampakan buatan pada subtema 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.